kita akan mencoba menerapkan sebuah konsep MVVM secara sederhana. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka ketika kita akan membuat sebuah, katakanlah misalnya entitas, kita akan menggunakan sebuah entitas, maka kita pastikan dulu kelasnya, ya. Kita pastikan dulu kita akan membuat, beberapa atribut di dalam objek tersebut. Oke, di sini saya menggunakan nama modelnya adalah petani ya, .dat. Oke, jadi kita buat kelas namanya petani, tidak harus sama, sekali lagi nama filenya tidak harus sama. Kemudian di dalamnya baru kita definisikan si kelas tersebut. Nah, saya sudah mempunyai kelas petani itu. Oke. Namun harus diingat bahwa ketika kita menggunakan .dot 2.0, maka kita wajib menggunakan required, karena dalam .dot 2.0 ada namanya null safety ya. Null safety itu harus kita benar-benar gunakan. Oke. Nah, setelah ini kita akan menggunakan tadi ini adalah kelas konstruktornya. Jadi si petani itu akan menangkap atribut dari kelasnya, elemennya dari si kelas, dari beberapa variabel yang nanti dikirim dari kelas lainnya. Nah, untuk itu kita perlu simpan data-data ini dulu, variabelnya ini, dan kita deklarasikan tipe datanya. Nah, saya sudah menggunakan beberapa tipe data untuk menampung si konstruktornya ini. Ada ID penjual, tipenya integer, kemudian ada nama, tipenya string, nick, alamat, telepon, foto nanti berupa URL, kemudian ada ID kelompok tani, jadi si petani itu ada di kelompok tani mana, statusnya sedang aktif atau enggak. Nah, di sini saya menumpangkan satu buah atribut nama kelompok. Jadi di Flutter kita tidak bisa relasi, jadi objek yang sudah jadi kita ambil. Oleh karena itu nanti relasinya ini nanti kita atur di API-nya ya. Nah, berikutnya setelah objek ini jadi, elemennya ada, maka kita akan gunakan buat sebuah fungsi namanya factory atau mapping ya istilahnya, dari JSON menjadi objek ya. Sekali lagi, dari JSON menjadi objek. Nah, fungsi ini diperlukan ketika kita mengambil data JSON dari API untuk dikonversi menjadi elemen objek ini, jadi sebuah objek ya. Karena nanti dalam pengembangan selanjutnya kita akan mengambil data dari API berupa JSON. Nah, di dalamnya nanti format datanya tentu akan berbeda ya, tentu akan berbeda. Nah, secara umum, jadi Flutter menggunakan camel case. Jadi kalau biasanya dulu kita membuat sebuah nama atribut dengan underscore, sekarang udah nggak zaman lagi. Sekarang kita gunakan camel case. Jadi camel case itu adalah huruf kecil dulu untuk kata depannya, satu kata, berikutnya kita gunakan capital case untuk awal kata tersebut, di kata berikutnya, dan begitu seterusnya ya, kalau ada 2 kata atau 3 kata. Oke. Jadi ini standar yang sekarang kita gunakan. Oke, kita sip ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan si objek petani ini ya. Nah, kita akan gunakan di si kelas petani ini, kita akan panggil di service ya. Jadi di service ini nanti fungsinya adalah menangkap data dari sumber data, entah nanti dari SQLite ataupun dari API service. Nah, sementara kita akan coba dulu dengan, saya kasih aja contoh misalnya namanya
epistatik ya, static dot dart. Nah, apa fungsinya ini? Kita buat kelas dulu ya, static epi ya. Nah, di dalamnya si kelas ini memiliki beberapa fungsi, yang memiliki beberapa perilaku. Diantaranya yang akan kita coba sekarang adalah menampilkan atau membuat beberapa list dari petani ya. Nah, di sini kita gunakan static. Nah, static ini tujuannya adalah supaya fungsi yang kita buat di sini karena berbasis future dapat diakses oleh kelas lainnya yang menggunakan. Nah, future ini adalah memungkinkan kelas pemanggilan fungsi berjalan secara asinkronus. Jadi kayak misalnya nih, kita ketika klik, ini diklik dulu ya, walaupun datanya belum siap, state-nya ini tampil dulu, karena nanti barangkali di dalamnya akan ada loading ya. Jadi state-nya dulu tampil secara bersamaan akan memanggil fungsi ini ya. Jadi seperti itu. Kita akan return sebuah list dengan anggota petani ya, dengan anggota petani. Jadi ada beberapa list dalam beberapa objek dalam list tersebut, yang di dalamnya objek tersebut dalam memanggil petani. Jadi isian listnya itu adalah objek si petani ini. Nah, oleh karena itu kita akan buat nama fungsinya adalah petani. Petani kemudian berjalan, jangan lupa ada sinkronusnya ya, karena ini selalu berdampingan dengan si future. Oke. Nah, ini perlu kita panggil dulu supaya diimport ya. Oke, nah setelah ini masih merah karena kita belum return sesuatu ya. Jadi kita buat dulu variabel baru untuk menampung list nanti. Kalau ini adalah return kembaliannya berupa list, jadi kalau nanti misalnya tanpa kembalian, misalnya 0, ya bisa buat seperti ini, void. Jadi entah nanti 0 atau string itu boleh bebas. Tapi karena kita sudah pasti akan mengembalikan sebuah list, maka kita gunakan feature list dengan objek petani ya. Oke, berikutnya baru kita akan buat nama variabelnya ya. Kemudian kita inisialisasi 0. Dan setiap membuat variabel berupa list yang sudah kita pasti akan menggunakan isinya adalah objek si petani, maka kita jangan lupa harus gunakan ini ya, supaya nanti memudahkan ketika kita memanggil si petani ini, elemennya langsung kita dapetin ya. Misalnya katakanlah petani, kemudian di dalamnya ada apa aja sih, ada. Oke, nanti kita coba ya. Nah, perlu adik-adik ketahuin bahwasannya dalam Flutter itu terdapat beberapa perilaku yang secara default terhadap array list. Pertama ada length, kemudian ada first, kemudian jika array itu kosong, kemudian last, kemudian ya ini perilaku-perilaku secara default yang akan sering kita gunakan. Kemudian bisa juga kita nanti gunakan add untuk menambah array, menambah objek, kemudian add all ketika ada beberapa array sekalian, kita tambahkan add all di sini. Oke, kita akan coba sekarang. Kita akan menambahkan beberapa data, misalnya katakanlah 10 data petani yang akan kita tampilkan di daftar petani ini. Ya, kita akan gunakan for dulu di sini. Di for item for oke. Kita akan gunakan 9 aja barangkali ya. Jadi di dalamnya ada apa? Kita akan nge-add objek petani ke list petani tersebut ya. Kita gunakan add,
Kemudian value-nya apa? Value-nya isi objek tadi. Karena ini sudah didefinisikan bahwa si list petani ini memiliki objek petani, maka kita harus add petani di dalamnya. Petani ya. Petani memiliki perilaku apa sih? Perilaku elemennya apa aja sih? Di dalamnya ada alamat, ada dan sebagainya. Ya, kita akan add, saya sudah punya. Oke, jadi ini sesuai dengan apa yang kita definisikan di awal tadi. Kita kan sebelumnya mendefinisikan si petani ini di sini ya. Karena ini sekarang required. Jadi kalau Flutter 1.0 bisa kita, kalau misalnya kita ingin nambah ID penjual atau nama saja bisa. Tetapi kalau di Flutter 2.0 2 ke atas ini wajib diisi semuanya. Ya, wajib. Oleh karena itu kalau misalnya nanti kosong ya kita kasihkan string. Oke, saya sudah ngisi ID penjual, nilainya karena integer berarti kita cukup kasihkan 1, 2, 3 atau selanjutnya. Kemudian namanya saya inisialisasi aja, nama petani 1. Kemudian karena ini namanya tipenya string, maka jangan lupa si integer ini mesti kita convert menjadi string. Jadi setiap elemen itu dalam objek memiliki perilaku, ada toString, toInt, kemudian float, ada banyak ya. Nah ini seterusnya sama. Oke. Jadi ini aja, berikutnya ID kelompok tani dan seterusnya saya gunakan sama ya, karena kita masih add-nya secara manual. Oke. Setelah ini ada kosong. Oke, jangan lupa diakhiri. Nah, ada body. Oke, sebentar. Oh, kita belum return ya. Kita akan return berupa petaninya ini. Oke. Oke. Udah nggak ada error ya. Oke. Lalu sekarang kita akan gunakan di dalam halaman ini.